Selain itu, bekerja sebagai in-house production, hak-hak karyawan kebanyakan juga akan kita dapatkan seperti tunjangan, BPJS jika ada. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya, Kakak, bapak-bapak alumni budak korporat yang sekarang fokus bekerja sebagai freelance foto dan video. Sama dengan judul, sama juga dengan thumbnail, pembahasan kali ini adalah tentang 3 sumber penghasilan foto dan videografer. Yang pertama, bekerja di in-house production sebagai kreator foto atau video. Yang kedua, sebagai freelance. Dan yang ketiga, sebagai microstocker. Sebenarnya bukan hanya 3, masih ada banyak hal lain seperti rental kamera yang juga menghasilkan uang, atau menjual skill melalui e-book dan lainnya. Hanya saja saat ini saya hanya bisa membahas apa yang sudah dan sedang saya lakukan. In-house production dengan kata lain adalah kita bekerja sebagai karyawan tetap di suatu instansi atau perusahaan. Misalkan instansi pendidikan, perusahaan-perusahaan teknologi kekinian, atau bahkan instansi-instansi pemerintah. Di mana pada saat ini hampir seluruh tempat membutuhkan kita sebagai kreator visual. Dan enaknya bekerja di in-house production, kita akan bekerja seperti karyawan kebanyakan. Di mana dalam tanda petik masyarakat umum Indonesia, bekerja sebagai karyawan itu adalah salah satu strata sosial yang cukup tinggi, berbeda dengan freelance atau lainnya. Bekerja sebagai in-house production, kawan-kawan bisa mendapatkan gaji bulanan yang stabil, penghasilan tetap tanpa mencemaskan ada atau tidaknya klien. Selain itu, bekerja sebagai in-house production, hak-hak karyawan kebanyakan juga akan kita dapatkan seperti tunjangan, BPJS jika ada, THR, dan lain sebagainya. Perlu kawan-kawan ketahui, di setiap kemudahan tentu ada kesulitan. Dan minusnya apa? Pertama, waktu yang tersita, berangkat pagi, pulang sore. Yang kedua, gaji yang pas-pasan. Yang ketiga, jenjang karir yang cukup meragukan. Karena sebagai kreator visual, nyaris tidak ada jenjang karir di instansi atau perusahaan tersebut. Katakanlah sebagai fotografer. Setelah kawan-kawan ahli memotret di suatu tempat atau di suatu instansi, terus mau jadi apa? Mau jadi direktur? Mau jadi manajer? Sepertinya cukup aneh jika direktur atau manajer beranjak dari fotografer, karena memang itu bukan jalur yang tepat. Freelancer adalah pekerjaan yang kebanyakan saat ini sedang digeluti oleh kreator visual, entah itu fotografer, videografer, atau graphic designer. Freelance memiliki kecenderungan waktu yang fleksibel, tanpa harus diperintah oleh atasan, gaji yang dipatok, tanpa harus menurut atau bahkan terkadang harus menjilat kepada atasan. Namun perlu digarisbawahi, freelance tidak stabil. Hari ini job bisa berdatang sangat banyak, bulan depan belum tentu, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Nah, sebagai seorang freelance, mengatur keuangan menjadi ilmu lain yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Ya, seperti saya bilang tadi, hari ini kita bisa dapat job, bulan depan belum tentu. Bulan depannya lagi bisa job melimpah, setelah itu siapa yang tahu? Seperti yang sudah saya jelaskan, microstock adalah menjual aset digital, entah itu foto, video, atau karya desain. Aset-aset digital tersebut diposting atau diupload di platform-platform microstock seperti Adobe Stock, Shutterstock, Getty Images, Pond5, dan masih banyak yang lainnya. Namun perlu kawan-kawan ketahui, berkarir di dunia microstock tidaklah semudah apa yang terlihat di media sosial. Tidak ada itu yang namanya dapat ratusan dolar hanya karena upload foto dari HP. Mungkin itu hanyalah kalimat-kalimat yang digunakan di media sosial sebagai penarik penonton untuk view yang lebih banyak. Faktanya, microstock membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Untuk mendapatkan stabil di angka $50 per bulan, saya membutuhkan aset di atas 10.000 aset. Tapi dalam tanda petik, aset tersebut bukanlah aset foto atau video yang direcord atau diambil menggunakan kamera digital, melainkan aset yang dibuat menggunakan AI, yang mana saya hanya bekerja di depan komputer tanpa harus menekan shutter di lapangan. Jika ingin terjun ke microstock butuh kesabaran panjang. Pastikan untuk memperbanyak portofolio. Pastikan dulu portofolio di atas 10.000 atau 20.000, baru kemudian bisa memikirkan pendapatan yang stabil dari microstock.